Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, NIM saya 19104168667. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen di Fakultas Ekonomi dari kampus Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen operasi, yaitu materi masalah penugasan atau asesmen problem, yaitu mata kuliah tentang manajemen operasi 2 di semester ini. Dosen saya yaitu Pak Adi Mursalin, sarjana ekonomi, master manajemen. Salah satu metode yang digunakan untuk penugasan adalah metode Hungaria. Pada metode Hungaria, jumlah sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencakup sejumlah N sumber yang mempunyai N tugas, sehingga ada N faktorial kemungkinan. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolomnya menunjukkan tugas-tugas. 1. Masalah minimisasi. Contohnya, sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerja yang berbeda dan diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerja yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerja berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerja yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Tabel biaya sebagai berikut. Masalahnya adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pekerjaannya minimum. Langkah-langkah: 1. Menyusun tabel biaya seperti tabel di atas. 2. Melakukan pengurangan baris dengan cara memilih biaya terkecil setiap baris, kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil setiap baris, sehingga menghasilkan reduced cost metric atau matrik biaya yang telah dikurangi. 3. Melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil tabel. Langkah 2. Pilih biaya terkecil dari setiap kolom untuk mengurangi seluruh biaya dalam kolom tersebut. Pada contoh di atas hanya dilakukan pada kolom 3 karena semua kolom lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Jika langkah kedua telah menghasilkan paling sedikit 1 0 pada setiap kolom, berikut matrik total opportunity cost, di mana setiap baris dan kolom terdapat paling sedikit 1 nilai 0. Tabel total opportunity cost metric. 5. Melakukan revisi tabel. Untuk merevisi total opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak terliput, buka kurung dilewati, tutup kurung garis pada kolom di atas sama dengan 10. B. Kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil 10. Tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil 10, yaitu 50 pada Hasan dan 10 pada Nakswan. Kembali ke langkah 4. Revisit metrik. Berikut tabel penugasannya. 2. Jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah karyawan. Bila jumlah pekerja lebih besar dari jumlah karyawan, maka harus ditambahkan karyawan semu atau dummy worker. Biaya semu sama dengan 0 karena tidak akan terjadi biaya bila suatu pekerja ditugaskan ke karyawan semu. Bila jumlah karyawan lebih banyak daripada pekerja, maka ditambahkan pekerja semu atau dummy job. Sebagai contoh, bila jumlah pekerja lebih besar dari jumlah karyawan dapat dilihat pada tabel berikut. Prosedur penyelesaian sama dengan langkah-langkah sebelumnya.
3. Masalah maksimisasi. Dalam masalah maksimisasi, elemen-elemen matriks menunjukkan tingkat keuntungan. Efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan diukur dengan jumlah kontribusi keuntungan. 3. Masalah maksimasi. Dalam masalah maksimasi, elemen-elemen matriks menunjukkan tingkat keuntungan. Efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan diukur dengan jumlah kontribusi keuntungan. Contoh tabel keuntungan. Ini yang B meminimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Matriks total opportunity loss. Dari matriks di atas dapat dilihat bahwa seluruh elemen yang bernilai 0 baru dapat diliputi oleh 4 garis, jadi matriks harus direvisi. Merevisi matriks. Schedule penugasan optimal dan keuntungan total untuk dua alternatif penyelesaian adalah. Oke, yang tadi itu tabel. Sekian dari saya, terima kasih.